Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami dari kelompok 3 akan merangkan tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya. Oke teman-teman, kali ini kami akan menerangkan tugas yang berjudul Teori Lembaga Penjamin Simpanan LPS dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Febri, yang kedua ada Rafli Altaf, yang ketiga ada saya sendiri Rijal Fahmi, kemudian yang keempat ada Muhammad Yusril Iza, dan yang terakhir ada Willy Christian. Lanjut ke pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Di sini ada 11 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian LPS atau OJK, kemudian yang kedua ada fungsi atau tujuan LPS, yang selanjutnya peran LPS dalam melindungi nasabah, kemudian yang selanjutnya ada tugas dan wewenang LPS, yang kelima ada manfaat LPS bagi masyarakat, kemudian yang keenam juga ada apa saja yang diatur oleh OJK, kemudian keunggulan dari OJK, peran OJK bagi perekonomian Indonesia, kemudian juga dasar pembentukan OJK. Yang nomor 10 ada pelayanan OJK bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari LPS dan OJK. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan utama. Itu di sini ada pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi teman-teman semua, LPS itu apa sih? LPS di sini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Kemudian juga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk apa? Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Silahkan. Fungsi atau tujuan LPS. Fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpanan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Apa yang dijamin LPS? LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Peran LPS dalam melindungi nasabah. Lembaga penjamin simpanan atau LPS berada pada posisi belakang atau bertahan. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut isinya dan melaksanakan resolusi atau penyihatan bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut isinya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Tugas dan wewenang LPS. Tugas LPS 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang LPS. Menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta,
melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk penguasaan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, menjatuhkan sanksi administratif. Manfaat LPS bagi masyarakat. Lembaga penjamin simpanan menilai masih ada masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi LPS. Berangkat dari hal tersebut, LPS secara intens terus mensosialisasikan peran dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan manfaat sebagai otoritas penjamin simpanan serta penjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu. Apa saja yang diatur oleh OJK? Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat, serta mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, peransuransian, pembiayaan, dana pensiunan, dan industri jasa keuangan lainnya. Keunggulan dari OJK. OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia dengan memastikan seluruh kegiatan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Peran OJK bagi perekonomian Indonesia. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di dalam perekonomian Indonesia, OJK berperan terus dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor usaha yang berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional. OJK juga memperkuat koordinasi dengan para stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Dasar pembentukan OJK. Dasar pembentukan OJK sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Ada 3 landasan dasar pembentukan OJK, yaitu antara lain 1. Landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Selanjutnya untuk pelayanan OJK bagi masyarakat. Untuk pelayanan OJK tersebut bagi menjadi 2, yaitu pencegahan kerugian konsumen serta pelayanan pengaduan konsumen. Untuk pelayanan pencegahan kerugian konsumen, yang pertama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Yang kedua, meminta LJK menghentikan kegiatan apabila berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindakan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Untuk pelayanan pengaduan konsumen tersebut, 1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK. Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen pelaku LJK
Yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai Undang-Undang Sektor Keuangan. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kesimpulannya, Lembaga Penjamin Simpanan bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami selaku pembawa presentasi mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang jelas, kurang memahamkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga meminta kritik dan saran kepada teman-teman semua bagaimana baiknya presentasi pada kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.